Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Smaltiers, bang bang bang. Balik lagi di podcast SMA LTIGM Palembang. Ya. Di sini kita setnya beda ya, Ra ya. Iya, ini udah benar-benar kayak talk show. Iya benar. Orang bisa glow up, podcast juga bisa glow up ya kan, ya gak sih. Nah, kita ini spesial ngundang siapa sih, Ra sebenarnya? Kenapa sampai bikin begini gini? Yang mau tamat dong. Kalau Jangan misalnya tamat dong bahasanya. Kan bahasanya gak enak. Yang mau berpisah dari kita, ya kan. Yakni kelas 12 ya kan. Angkatan keberapa kakak-kakak? Udah tahu ya sudah. Iya, pokoknya kita di sini ingin mengundang kakak-kakak kelas 12 untuk mengenang semua kenangan yang sudah terjadi di SMA LTIGM. Dan di sini yang cukup berbeda juga, selain set dan ngundang kakak-kakak kita tercinta, di sini kita juga ngundang kepala sekolah SMA LTIGM Palembang. Boleh kita panggilkan Sir Hadi. Ayo Sir, iya Sir. Selamat datang Sir. Selamat datang Sir Hadi. Set kita udah blow up. Alhamdulillah. Muat. Oke, sekarang kita udah kedatangan kepala sekolah dari SMA LTIGM Palembang dan juga kakak-kakak kelas dari SMA LTIGM Palembang. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Sir Hadi untuk kakak-kakak kelas dan juga mungkin penonton dari podcast ini. Kepada Sir Hadi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan juga dicintai oleh para guru dan orang tua, yang kami banggakan, anak-anak kelas 12 tidak terasa sudah hampir 1 tahun, bahkan sudah hampir lupa nama-namanya ini. Untung ada Pandu di sini ya, ada Rara ya. Ini Rara. Rara ini Sasi, tuh kan sakingnya ya. Kamu sudah 1 tahun tidak ketemu, jadi sudah banyak sekali ya perubahan-perubahan. Ya alhamdulillah pada kesempatan ini di acara podcast tempatnya juga sedikit berbeda. Ya, iya Sir. Seperti yang disampaikan tadi, harusnya kita berada di tempat yang mungkin cukup luas untuk kita berbincang-bincang. Tetapi pada kesempatan ini barangkali nanti ya anak-anak bisa bercerita, menceritakan sekelumit kisahnya. 3 tahun itu hanya sekelumit loh, ya, hanya sebagian dari kisah hidup. Tetapi biasanya masa-masa SMA itu adalah masa-masa yang paling berkesan, ya. Berkesan dalam hal apa saja, yang tahu hanya kalian. Dengan guru, dengan teman, ya, dengan sekolah ini gitu. Mudah-mudahan nanti ceritanya adalah cerita-cerita yang semuanya berkesan. Karena di mana-mana orang selalu bercerita tuh kalau ada 2 hal, berkesan dengan tidak berkesannya. Nah, harapan guru, harapan orang tua, harapan kalian semua, bagaimana cerita itu adalah cerita-cerita yang membawa kesan yang mendalam bagi kalian semua. Pada kesempatan ini tadi saya dengar juga bahwa semua diawali dari pohon karir. Ya. Dari pohon karir. Dari pohon karir itu kalian sudah menumpahkan, menyampaikan, memancang, baik itu cita-cita ataupun juga tujuan. Apa sih nanti setelah SMA yang akan kalian lakukan? Kemarin sudah ada pengumuman, mungkin juga sudah ada yang keterima di perguruan tinggi yang diinginkan. Ada juga yang belum. Yang belum bukan berarti gagal, tetapi masih ada waktu yang tersisa. Barangkali Allah juga ingin menunjukkan bagaimana perjuangan kita lebih intens lagi untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan. Nah, pada kesempatan ini nanti boleh saja sharing mungkin bersama teman-teman, mungkin juga nanti akan didengar oleh orang yang ada di luar sana. Bagaimana sih cerita kalian selama masa di SMA?
Oh, yang sudah lulus SNMPTN bagaimana sih triksnya? Atau yang sudah pernah sukses, mungkin Hani membuat buku bagaimana sih? Walaupun sudah ada edisi spesial yang waktu itu dibuat ya di acara podcast. Nah, ini semua penuh kisah di antara kita. Kami guru, mungkin banyak hal yang baik, tapi barangkali juga banyak hal yang buruk di mata kalian. Sekolah ini baik, tapi belum tentu baik di mata kalian. Ya, begitulah sekelumit kisahnya. Sehingga nanti kalau ada cerita, mana cerita-cerita itu yang kurang baik, ya jangan sampai nanti diangkat terus gitu ya. Jadikan itu sebagai masukan bagi sekolah, masukan bagi guru untuk nanti bisa diperbaiki, sehingga di masa-masa yang akan datang segala sesuatunya bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, barangkali seperti itu. Saya ucapkan selamat kepada kalian semua yang saat ini sudah menuju tahap akhir menyelesaikan masa SMA-nya. Tidak lama lagi akan menjadi seorang mahasiswa yang tidak terkekang oleh aturan, ya. Tidak terkekang oleh aturan itu, kalau mau bebas, rambutnya mau panjang boleh, baju tidak masuk boleh, ya, semuanya diperbolehkan. Tapi jangan lupa bahwa tujuan kita adalah bagaimana keberkahan ilmu yang kita peroleh baik di masa SMA maupun nanti di masa kuliah adalah satu-satunya tujuan utama. Kalau nilai berupa angka semua bisa diperoleh dengan cara apapun, tapi keberkahan ilmu yang akan kita dapatkan, yang akan kita bawa sampai dengan akhir-akhir nanti adalah sesuatu yang memang harus menjadi tujuan akhir kita dalam mencapai cita-cita. Nah, mudah-mudahan kalian semua yang hadir di sini serta teman-teman lain angkatan kalian mencapai sukses sesuai dengan cita-cita yang diinginkan serta mendapatkan ridho dari orang tua maupun dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kan tadi Sir Hadi udah memberikan sepatah dua katanya, dan memang benar ya kata Sir Hadi, semuanya berawal dari pohon karir kita semua bikin acara ini. Nah, untuk itu kakak kelas yang kita undang di sini juga merupakan perwakilan ya Ra, ya, dari pemenang pohon karir untuk juara pertama dan juga juara favoritnya. Maka dari itu Sir Hadi kami persilakan untuk memberi penyerahan secara simbolis terlebih dahulu. Selanjutnya pohon terbaik. Oke. Baik, itu dia tadi sambutan dan juga pemberian piagam secara simbolik dari Sir Hadi untuk juara-juara dari pohon favorit, dan kita akan mulai untuk mewawancarai kakak kelas 12-nya. Dan mungkin Sir Hadi, terima kasih terima atas kasih Sir Hadi atas kesempatan dan waktu Sir yang bisa hadir di sini. Iya, Sir. Terima kasih banyak, Sir. Sir Hadi itu sibuk, guys. A few moments later. Dipaksa mati. Jadi pohonnya kebetulan belinya ke pohon hidup, jadi dipaksa mati, akarnya dipotong, daunnya dicabutin. Wah, sungguh self harm ya. Tapi dia beli sama IPA 2 itu ngambil di halaman tetangga. Minta lah ya kompak Kirain maling. mintanya juga udah pohonnya udah mati kan. Boleh lah mungkin. Tiba-tiba berbuah, serem sih. Terus ada nggak kendala lain gitu? Kendala lain sih ya hampir sama sih karena pandemi kan. Jadi yang bisa ngerjain cuma perwakilan doang. Kan kalau misalnya kayak tahun kemarin kan banyak yang ngerjain, dia lebih seru gitu kan. Sekelas bareng-bareng. Berapa lama sih bikinnya kalau boleh tahu? Paling maksimal cuma 6-7 orang yang boleh datang ke sekolah. Lamanya? Lama durasi bikinnya, Kak. Astagfirullah. Durasi bikin apakah 2 hari, apakah 2 minggu? Apa?
Maaf ya nggak mau. Belum makan kayaknya ini. Lama waktu bikinnya. Bikinnya Iya. sekitar 4 harian sampai selesai ya Bang. Oh, oke. Mau deadline dulu ya. Ya emang biasanya emang kayak gitu kan. Tapi emang biasanya kalau Kerjain gitu tugas lebih juga jadi. punya deadline kan. Iya. Tapi biasanya lebih jadi kalau begitu. Iya. Soalnya kalau lama banyak Idenya kan. lebih lancar kalau deket deadline biasanya. Bener. Oke, Ra, kita akan lanjut ke video. Iya, jadi guru-guru kita Rada ke surprise karena kakak-kakaknya belum tahu nih video apa yang mau kalian ditayang. nggak tahu sama kami juga nggak tahu. Coba kita nonton videonya di sini. Iya, ini seru banget. Belum. Oh, judulnya Kenangan Kelas 12. Ada gue nggak ada? Ada saya nggak ya? Wah, oh ini literasi. Oh ini bisa nih. Ambil di IG kayaknya. Sebelah sifat 3 baru ada tadi. Wah botak. Coba jangan botak semua. Wah Dimas. Ini ya kabut asap ya. Ini Oh ini ya kelas 10 kunjungan. Ini kunjungan kemana nih kak? banget. Ini waktu kunjungan ke SLB Wah ini Ini kita waktu program naik belajar LRT kita, ya. biologi ya. Bareng-bareng LRT. tentang lingkungan. Serasi banget ya. Fokus ini kayaknya. Oh ini bagi-bagi masker. Itu nggak naik motor. Oh ini waktu Nonton bareng. iya pelajaran bahasa Indonesia Bahasa Indonesia. di CGV Iya, Sombong. CGV. Angkatan kalian ada nggak kayak gini? Masih sempet gak kayak gini? Oh iya, ada. Iya lupa. Iya. Oh ini kakak asis nih. Kita dibanding. Ini gak usah dijelasin ya kayaknya. Oh ini kakak kelas 10 IPA 2 dulu nih. Kok cuma satu kelas semut? Iya emang Kak Padu di mana-mana emang. Ini kayaknya judulnya lebih ke tribut ya. Ini program kita ya, Odo. Udah masuk kelas 12 ya kak ya? Iya, udah Oh ini udah mulai ini nih, udah mulai masuk pandemi online nih online. Ini udah mulai kelihatan tertekannya. Aduh, aduh ini. Ini Sebelum pandemi, iya sebelum sebelum pandemi nih kelas 11. Wah ini juga Ini kelas perfect pada masanya ini. ini waktu main suntik-suntikan ini ambil darah. Ini kelas 10. Belasan pertama ini ya. Wow. Ini anak-anak kelas 10 IPA 1 dulu.
Sakti bang. Oh, ini persami paling berkesan. Persami paling wow ini. Paling wow, paling Paling keren. wow banget. Ini upacara 17 Agustusan. IPS kan 3 tahun banyak, lebih banyak kenangannya bareng-bareng. Makasih loh Miss sama Sir videonya. Iya. Gimana perasaan setelah menonton video kumpulan kenangan lah ya? Iya, kumpulan kenangan. Nah, gimana Kak, coba jabarkan, Perasaannya apakah sedih, jelaskan, sebutkan. terharu sampai nggak bisa berkata-kata gitu? Iya. Gimana Kak? Kalau mau nangis nggak apa-apa, tambahin rating. Sebentar, ini dong yang jawab. Ayo, dari tadi diam. Lebih malu gak sih? Tadi kalau dilihat-lihat tuh awal-awal tuh seneng, pas online udah mulai tertekan mukanya ya kan. Ya coba. Iya coba. Perasaannya abis nonton video. Ya kayak throwback aja gitu. Wede. Udah lama nggak ketemu temen-temen kan gitu. Ya nggak nangis ini. Ya nangis. Besok-besok jadi artis saya. Siapa tuh viral? Ah, Iya. Gimana Kak perasaannya? ya perasaan itu sebenarnya sedih sih, sebenarnya lebih ke sedih gitu, lebih ke gimana ya, kangen masa lalu aja gitu kan, sama temen-temen gitu. Cuman ya gimana ya, seiring waktu berjalan lah ya. Paling akhirnya ya iya yang tentang sekolah, bukan yang itu. Oh ada yang lain. Iya diem aja diem. Nggak tahu. Ya, Saya ketawa aja dari tadi. Iya. Ya, terus ada nggak? Ada nggak? Kalau aku sih lebih ke campur aduk sih, antara sedih. Karena kalau kenangan dulu kan banyak kenang yang indah gitu kan, jadi senang bayangnya. Kangen juga. Oke. Kak Sasi gimana Kak Sasi? Karena tadi ada agak aib-aibnya juga antara bercampur malu dengan sedih, tapi makasih buat Miss sama Sir yang udah bikinin videonya gitu kan, agak jadi throwback gitu kan, kangen masa-masa sekolah 2 tahun cuma ya, berarti 2 tahun nggak nyampe kayaknya juga. Pokoknya makasih, sampai itu aja sih. Kalau aku sama kayak Sasi sih, campur aduk, senang, sedih, ada semua. Kalau untuk sedih itu mungkin ini kan tahun terakhir di sekolah, yang biasanya itu tahun terakhir bareng terus sama kawan-kawan untuk ngadapin ulangan, belajar. Nah kalau untuk senangnya ya senang udah mau kuliah kan, udah mau lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Ya itu aja sih. Oke. Kita online udah berapa lama? Berawal dari libur 2 minggu ya. Iya. Setahun. Alhamdulillah dulu saya berharap libur setahun, libur beneran. Dan gak asik ya, gak asik ternyata. Sungguh emang Allah tuh benar-benar berpihak gitu ya. Nah coba ini kan dari yang 4 ini, gimana kalau kita tanya penonton Ra? Ya, kira-kira nih di antara kakak-kakak ada nggak yang mau memberikan kesan dan pesan setelah menonton video Setelah menonton video tadi, video yang sungguh emosional. banget gitu ya? Mungkin kita yang pilih atau kakak-kakak yang mau menyampaikan gitu? Yuk Kak. Nah ini tadi udah di briefing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Barkza Zimuti GND, saya di kelas 12 IPA 3. Sebelumnya saya berterima kasih dulu untuk guru-guru di SMA LPIGM dan juga kawan-kawan yang sudah sama-sama berjuang sampai akhirnya udah mau lulus. Pesan saya dari kesan dulu ya.
kesan saya selama bersekolah di IGM, banyak pengalaman yang saya dapat dari bersekolah di sini. Saya mendapatkan teman-teman yang memiliki solidaritas yang sangat tinggi dari membantu berbagai hal ya. Karena banyak banget pengalamannya dari kelas 1 sampai kelas 3 ini dilalui sama-sama. Bahkan 2 tahun ini sudah online, udah 1 tahun setengah online. Udah 1 tahun setengah ini online, itu bener-bener yang kayak aduh gimana ya, susah juga karena kami nggak ketemu selama 1 tahun itu. Jadi kurang merasa kebersamaannya itu masih kurang lah ya. Dan juga untuk guru-guru yang sudah membimbing kami dalam mengejar target nilai, itu sangat-sangat berterima kasih banget. Dan juga pesan saya untuk adik-adik kelas nanti di SMA LTIGM, tiada kasus di sekolah, tiada cerita saat lulus. Terima kasih. Wow, tadi itu kesan Kak Balkis setelah menonton ternyata benar-benar emosional ya, benar-benar langsung berterima kasih ya nggak sih? Ya. Nah, karena sudah ngomongin kenangan, asik. Kita akan mengenang masa-masa sekolah. Tadi kan kenangan yang mengharukan ya. Sekarang kita bakal agak ke sesuatu yang lebih santai. Iya. Santai dulu atau mau yang mendebarkan dulu nih? Iya. Kakak-kakak mau yang santai dulu? Iya, mau yang santai dulu atau mendebarkan dulu, Kak? Yang santai. Santai dulu aja. Kalau yang santai sih pertanyaannya, ada nggak sih selama 3 tahun? Ya anggaplah ya 3 tahun walaupun 1,5-nya online gitu ya. Yeah. Ada nggak nih kenangan yang tergila? Gila tuh maksudnya kayak bener-bener nggak bisa dilupain, entah itu yang lucu, kocak iya, atau memalukan gitu. Kira-kira ada nggak nih? Dari siapa dulu nih kira-kira? Yang lucu dulu. Penonton kalau mau jawab juga nggak apa-apa. Atau penontonnya pilih kira-kira kakak-kakak di antara berempat ini, kira-kira siapa yang harus menceritakan kisah tergilanya dulu? Iya, atau penonton ada kisah tergila atau terkocak juga nggak apa-apa. Oke, Kak Sasi kayaknya udah teringat ya. Oke. Kelas 11 gitu. Iya, nggak apa-apa. Dipersilakan kepada Kak Sasi. Oh, ceritain aja. Kan selama di SMA LTIGM. Kelas 11 kan anak Miss Puput mau alumni atau Iya. mau apa pasti ngerasain pasti. Iya. Jadi kan Miss Puput ini orangnya kita tahu yang perfeksionis banget gitu kan. Jadi karena belum pandemi waktu kelas 11 lihat lantai kotor semua jadi harus disikat. Meja dikeluarin, nyikat lantai sampai bersih. Terus juga banyak lah boy kelas 11 IPA 2 dulu bersih-bersih. Makanya setiap kelas Miss Puput rata-rata jadi kelas terbersih terus. Ya, Karena harus sampai nyikat lantai, terus juga harus semua itu dikembocengin, belum lagi buat Oh iya, kebetulan kelas ini ya. Iya itu bagus kan dulu. Iya, parah. Terus Ya sih. ini yang lain. Itu gila sih karena Emang. benar-benar kotor dikit cekrek gitu. Nanti tiba-tiba Miss Puput di depan pintu lihat ada kotor, angkat sampah dikit. Angkat, yang iya. nggak kita lihat bisa kelihat sama Miss Angkat, Puput. murid datang kotor pergi kamu. Wah, gila, enggak main-main, sumpah main-main. Tapi hasilnya kan Iya, tapi hasilnya bagus. Iya. Ada nggak kejadian lucu nih? Ini lucu nih. Pasti ketawa nih. Di kelas 10 itu kan pelajaran biologi disuruh berkompos. Iya. Kalau kompos kan Kita nggak pernah. kalau kompos itu kan dari kulit buah yang nggak busuk atau apa kan. Jadi kan itu didiemin selama beberapa minggu. Terus kalau difermentasi, kalau di waktu di tes dibuka itu nggak tahu kenapa itu kompos meledak. Seakan-akan ada gas. Oh, saya juga pernah seperti itu. Baunya ada. Dia kena muka dia. Bayangin mau busuk kena muka itu. Ya pernah juga. Aku waktu itu kelas 8. lucu dong. Bau ya? Bau banget gak sih? Ya. Iya. Pernah aku waktu SMP tapi sekelas ini kalau ada sampah apa-apa dikumpulin di botol. Terus ya udah kami main-main aja, masukin Coca-Cola. Beda kelas. Kita kami masukin soda. Iya. Kita cintai GM. Aduh jangan gitu dong. Oke,
selanjutnya nih tadi udah kisah apa aja tadi? Udah kisah terlucu, Lucu, tergila, terus sekarang terhoror nih. Iya. Muka-muka horor. Aku waktu itu pernah dengar. Horor nih. Kayaknya waktu dulu kapan tuh pernah ngomong kalau pernah datang ke IGM jam 2 deh. Oke, gimana? Iya kan sih? Gimana? Oh SMP, iya. Gak apa lah IGM juga. Ya ada nggak kejadian horor? Yang katanya di Lab biologi ya kami belum mendengar. yang sering nongkrong di lab biologi nih buat kapan kan kayaknya. Kak Hasi juga ya. Ini kami berdua. Iya, coba cerita. Kalau di lab biologi itu kan emang dari dulu lab biologi yang dulu ya yang masih di bawah. Itu emang serem kan, agak-agak creepy gimana gitu kan yang kakak Hakir masih tahu. Jarang juga kan. Nggak tahu kenapa ya itu kan creepy tapi anaknya hobi gitu loh di nongkrong di situ gitu ya. di menantang emang. Tutup sendiri. Kan dulu kan ada di dalam lab biologi ada 3R tuh. Nah, dalam ruangan 3R tuh ada kayak apa sih? Kerangka badan manusia. Kerangka sama yang kayak gini tuh spanduk-spanduk kayu gitu kan. Terus lagi kakak-kakaknya tuh lagi ngerjain kira atau pokoknya lagi nongkrong lah. Tiba-tiba krap, jatuh semua gitu. Nggak tahu sih anginnya dari mana. Ntar tiba-tiba pintu tutup sendiri. Ya nggak tahu lah ya. Tapi ya serem kan. Terus juga kalau masuk ruangan itu auranya beda ya. Agak-agak gelap gimana. Padahal di situ suka dijadiin tempat untuk sholat loh. Iya. Untuk sholat, tapi tetap beda. Nggak tahu kayaknya ya. Aduh, itu guru dong. Jangan. Nggak ikut. Apakah ada lagi kisah-kisah menyeramkan gitu? Tapi kalau misalnya didengar-dengar dari cerita-cerita guru banyak sih yang horor entah dari lab fisika yang tiba-tiba ada kelihat murid atau gimana di UKS juga serem kan? Apakah itu murid yang bolos? Itu bisa jadi sih mungkin ya salah lihat kali. Oke, tadi kan kita udah bahas apa aja Dil, kenangan-kenangan gitu ya. Dan kayaknya tadi ada terbesit lab-lab gitu. Nah, kalau misalnya buat kakak-kakak nih, kira-kira ada nggak sih fasilitas atau tempat nih di SMLT IGM Palembang ini yang belum pernah digunain gitu? Iya. Yang belum pernah dimasukin atau yang paling sering dimasukin spot-spot favorit Pokoknya gitu. fasilitas terfavorit dan yang paling merasa ini nggak pernah nih gue pakai itu fasilitas tuh. Atau kalau disebutin nih bahkan ruangan A gitu. Hah? Emang ada ruangan A di SMLT IGM gitu? Ada nggak sih? Kira-kira Yang favorit deh. favorit? Anak-anaknya aktif jadi dimasukin semua. Iya banyak. Terus juga kan dorongan belajar Iya. kita gunain lab-labnya. Iya. Itu kan itu berarti emang Kalau ini sama juga IGM fasilitas kan ya? Fasilitas. Iya. Terus tadi ada yang nanya kalau yang paling sering ya. Iya. Kalau ini lebih ke nongkrong ya. Kalau pas istirahat tuh mungkin lab biologi dulu, lab biologi masih di lantai Lab biologi, oh iya dulu itu yang ketiga. Lab biologi, terus perpus juga. Aku sampai sekarang sih masih semuanya. Dia UKS paling tempat bicara. Disco di UKS. Ya ada lagunya Cong. Aduh itu kelas saya dulu kayaknya. Yang disco. Gak enak. Tujuan utama ya biar kita. Kayaknya seru banget ya buat kakak-kakak yang udah 3 tahun walaupun 1,5 tahunnya online gitu ya. Yoi. Sebelum ke kelas 12 gitu kan, pasti pernah kelas 11 gitu. Pernah juga kelas 10. Nah kira-kira apa sih first impression ibaratkan Kak Sasi Ini kita bongkaran aja deh. Iya, waktu ngelihat Kak Pandu, mungkin deh kayak gini atau Mereka udah dari SMP. Iya. Padu lagi. gitu. Kamu masih gitu. Artinya Ceritain ganti ke Kak Julia dan Kak Dimas Iya, gitu. pokoknya first impression pas awal masuk IGM ke IGM sama ke teman-temannya gimana? Iya. Mungkin ada orang spesifik yang pengen di first impression. Mungkin bakal Kak Julio dulu buat pertama. Coba dong. Ke Dimas nih. Terserah siapa. Awalan masuk IGM gimana ceritanya? Dalam banget. Awalan masuk IGM gimana ceritanya? Awal masuk game, kenapa masuk ya? First impression. First impression-nya pas masuk. Iya. Nah itu Kalau saya kan dari negeri. Kalau tempat saya kan kayak hutan-hutan gitu. Pertama kali lihat game, wah mewah. Mewah sih.
Terus lama-lama teman-teman. Julio SMP-nya kayak cerita orang tua zaman dulu ya. Iya. Masuk hutan-hutan. Capek ya. First impression sama Kak Sasi atau Kakak? Temannya atau mungkin lain. teman pertama di game Iya. siapa gitu. Satu mos. Atau guru juga boleh. Guru juga. Mos kesan kelompok. Iya, kami udah satu Ini sama Julio juga. Oh, artinya Kak Dimas. Gimana dong, ceritain dong. Kalau first impression sih kalau Pandu orangnya serius sih. Pertama lihat nggak bisa dimainin nih kata. Mainin. Gimana? Terus kalau Sasi. gimana? Kalau Kak Sasi sih. Sasi sih. Iya. Oh, ya, Sasi. Kalau Sasi Ya udah Kak Dimas sekarang. Mas. Kalau aku ya first impression yang masuk IGM ini ngelihat anak-anaknya itu ya orang kan punya karakteristik beragam tuh. Iya. Kayak misalnya Pandu nih. Aku terus ya dari kelompok lain lah. Iya kan Ini juga boleh. Masalahnya kelompok ini sebelahan. Aku ngeliat Pandu tuh kayak apa sih ini orang sengak bener gitu kan. Masalahnya kawannya cewek semua. Kakak terjutek. serius. Jangan heran. Iya. Emang bentukannya. Ya pokoknya kalau ya tergantung karakteristik masing-masing orang itu sih sebenarnya. Aku ngeliat dari first impression tuh kayak Pandu tadi, ternyata kan kita nggak bisa bayangin apa sifat asli dia gimana. Jadi ya makin kesini ya pasti makin berbaur lah gitu. Kalau first impression ke IGM First impression kayak game sama. mewah. Wah, saya kan dari pindahan dari Muara Enim nih, kebetulan. Jadi kayak wah, anjir sekolah mahal gitu kan. Impor jaga. Jangan ada impor jaga. Rada shock ya. Kekinian banget. Wah. Cuman ya itu awalnya tuh pemikiran aku kan di awal-awal masuk ke sekolah swasta kan pasti wah ini rambut boleh panjang gitu. Pas nanya, Miss boleh nggak? Nggak boleh 121 botak lagi berarti. Ya udah sih. Wah iya botakin di sekolah, mandiri dibotakinnya. Ya udah sih paling itu aja. Tadi benar katanya waktu perpisahan mau nggak gunting pita gunting rambut gitu katanya tadi. Itu nggak ikut dari Benar Ngomongin apa mau. Itu beda ya, jangan nanti tiba-tiba sekali bawa Itu konflik internal. Konflik internal. Janganlah dibahas. Oke, dari tadi kan gini nih. Iya, kita masih setahun Ra di sini. Oke. Tapi tadi kan kita tuh dengar ya deal kayak tadi first impressionnya Kak. Ya bentar dulu, kalau teman pertama di game siapa aja nih? Iya. Kalau kami teman nih, di teman pertama ya pasti teman dari SMP itulah kan. Kalau kakak-kakak yang non IGM dulu. Non IGM. jangan gitu dong bahasanya. Lalu mendiskriminasi. Dulunya Bukan dari IGM. iya. Newbie. Kira mana? Iya. Susah nggak nyari pertemanan awal? Bukan teman pertama juga sebenarnya sahabat dari kecil juga, jadi sering bareng-bareng gitu kan. Jadi ya kayak masuk SMA itu kayak udah ada temen gitu aja, nggak ngerasa kesepian aja gitu. Jadi ada sih satu orang, terus baru nambah kan. Udah lah, kasih tahu aja nih. Kan temanya mengenang, ya kan, mengenang jasa pahlawan, gitu kan. Ya. Lain konteks. Sungguh kurang bukan 1/10. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Terus lah, lanjut lah. Tadi kan udah bahas tuh dari Kak Dimas, Kak Julio yang Iya. baru masuk
IGM tuh di SMA. Jadi first impressionnya wah mewah wah gitu Kalau kan. Rara gimana dulu? Oh kalau aku sih wah kece. IGM I love you. Dulu aku kira IGM tempat les. Soalnya kelasnya AC. Kan begitu. Iya, aku mikir ini masih dingin banget, masuk angin pulang-pulang. Iya, aku dulu waktu Keren masuk musola itu benar-benar kayak wah dingin banget, seru banget, bakal betah gitu. Iya. Gila. Gila kenapa kita dari dulu sampai sekarang IGM? Dan sebelum kita ada senior nih yang terlalu cinta sama IGM sampai dari SMP ke SMA gitu kan. Iya, ada Kak Pandu dan Kak Sasi nih. Ada yang merasa tersindir di sana. Dari SD sampai SMA. Boleh Kak. Mau nggak Kak? Boleh Kak Caca. Mau nggak Kak? Oke, Cerita kita aja kasih ke cerita. Kak Caca ya. Kira-kira first impression sama IGM tuh gimana? Iya. Oke, silakan Kak Caca. Untuk first impression, berarti first impression aku dari SD. Iya, mungkin Aku dari TK udah swasta, jadi udah biasa aja ngeliatnya. Tapi kalau untuk SD, SMP, SMA yang paling kerasa bedanya itu pas yang di SMA. Tentunya banyak banget bedanya, mulai dari fasilitas-fasilitasnya juga dari SD SMP itu ke SMA tuh bener-bener beda. Lingkungan gurunya yang ngajar sama lingkungan pertemanannya juga jelas banget lebih berpengaruh yang di SMA. Udah sih, ngambil dong Kak. itu aja. Tangan dong, Mbak. Seru tahu. Lanjut dong Dil, mau tanya apa lagi nih sama kakak-kakak kita yang mau tamat tadi nggak boleh bilang tamat, jadi apa kira-kira maksudnya tadi? Yang mau perpisahan. Oh, perpisahan, oke. Iya, mau nanya apa? Pertanyaannya saya nggak tahu. Buka dulu. Buka dong. Dan tadi kan kayak udah disebut beberapa nama guru tuh dari pengalaman tergila tadi kan. Iya. Nah aku sebenarnya Rara tuh mau tanya sama kakak-kakak, kira-kira ada nggak sih guru-guru yang Iya. apa sih Paling first berkesan impressionnya tuh nggak berani sama Miss ini atau Serini nggak berani. Tapi setelah dapet kenal diajar tiba-tiba wah Habis. asik banget Yes, kira-kira gitu. habis. Ini kira-kira bakal berpengaruh nggak? Ini kan belum tamat soalnya. Mungkin videonya bakal ditayangkan seminggu lagi. Oke. Iya, tenang Kayaknya aja. dari pertanyaan Kak Sasi tadi, Kak Sasi punya nih Dil. Iya. Punya. Silahkan Punya. Kak Sasi. Punya apa Kak? Punya apa nih? Punya gurunya. Kalau guru sih pasti kalau waktu MOS dulu kan yang lebih banyak ke bawah itu Miss Dian waktu MOS gitu kan. Miss Dian tuh waktu masih jadi wakil kesiswaan tuh serem gitu kan, ntar di koridor entah teriak dari mana ke mana kedengeran semua kan. Iya, Wasis kan harus tegas emang kan. Ternyata Miss Dian tuh orang yang sangat friendly, terus juga sangat keibuan, mellow gitu kan. Jadi jangan memandang orang dari first impressionnya doang Iya, gitu. Heeh. Bisa ada nggak? Terus yang lain ada? Iya, mungkin yang lain. Ambil apa? Ambil aman ya. Kawan mungkin ada. Oke. Oh, beda. Ini bahaya kayaknya. Ini lucu nih. Enggak. Oh, enggak. Biasa aja. Ini agak serem kayaknya. Yang paling berkesan tuh Udah Kak, santai aja. Miss Puput. Nah, Soalnya kalau kita lihat tuh kayak dari misalnya dari cerita orang, tuh habis ini nih ngeri, ini gini. Padahal kalau dia jadi wali kelas, enak bener. Semuanya ya ibaratnya dia join lah gitu. Iya. Sampai karakteristik satu anak nih memang terbentuk gitu. Apa skillnya kayak gitu. Nah jadi nggak, Care ya. iya nggak disamaratakan semua gitu. Bener. Jadi benar-benar didukung gitu. Iya benar. Ya udah sih itu aja agak ngeri. Tunggu berbahaya. Oke, jadi tadi guru-guru nih
Dan menurut kita ya sebenarnya setiap gurunya juga pasti ada cara mengajar sendiri-sendiri Iya. gitu ya. Dan emang bener banget tadi kata kakak tadi kan. Jadi kita nggak boleh tuh ngeliat orang tuh dari first impression Iya. gitu ya. Nah kakak-kakak sekarang kan udah kelas 12 nih. Nah online lagi. Gimana reaksi pas awal? Reaksi awal dan Iya. sampai sekarang tuh apakah sudah mulai terbiasa? Apakah nanti enaknya kuliah juga online atau gimana gitu kira-kira? Siapa dulu nih yang Ya, mau coba jawab? ceritain dulu pas awalan pandemi ini tiba-tiba ya kan, tiba-tiba pengumuman 2 minggu libur. Terus sampai Perpanjang sampai waktu yang tidak ditentukan. Oke. Mati aja. Mungkin kapan dulu? Iya. Pas awalan dengar gimana? Pas tahu masih lanjut online, ada seneng ada sedihnya sih. Kalau seneng itu aku ngambilnya dari kalau online berarti bisa besarin nilai. Iya benar. Kesempatan kan kalau positifnya itu. Terus juga kalau mau lulus terus lanjut ke jenjang PTN itu kan dinilai dari nilai semester 1 sampai semester 5. Nah, pas diukur tuh semester 1, semester 2, 3, 4 itu udah naik kan. Oh, semester 5 itu harus dinaikin lagi, harus lebih malahan kan. Nah, itu kesempatannya sih kalau online. Kalau sedihnya tadi ya yang pas awal harusnya kelas 12 ini tahun akhir lebih kerasa bareng-barengnya. Sekarang karena online jadi di rumah. Serasa nggak sekelas nggak sih? Lebih serasa kayak individu gitu. Susah buat interaksi gitu kan. Iya. Apalagi harusnya kelas 12 tuh waktu-waktu dimana berbagi kenangan gitu kan. Penghabisan gitu. Waktu penghabisan serem juga. Iya, gimana pas awalan? Gimana pembiasaan pas awal mulai kelas online? Siapa nih? TK dulu ya kan ada aja kan. Iya, gitu. ada yang biasanya tuh terlalu terpatok kepada pelajaran sampai ketika online tiba-tiba ngeblank nih. Iya, gimana pas pembiasaan untuk belajar online tuh gimana sih? Siapa nih kira-kira yang mau jawab atau kita lempar lagi Iya, ke boleh. audiens nih? Audiensnya tegang-tegang. Iya, ada nggak nih? Gimana awalan pembiasaan? Kebiasaan. Kalau pembiasaan sih paling dari yang misalnya kan kita ada pelajaran TIK nih. Nah, itu yang disuruh masang aplikasi buat bantuin belajar gitu kan, karena biasa emang udah difasilitasin sama sekolah kan. Ke sekolah komputer udah ada aplikasinya gitu kan. Terus di rumah terus harus nyari gimana cara downloadnya. Terus juga ulangan yang biasanya di sekolah kita apa sih? Kayaknya ganti topik yang lain. Enggak apa lupakan nanti dikit. Jangan lupa di-cut ya, Sir. Terus ya paling itu sih. Kalau gaptek sih ya insya Allah anak IGM kan anak TI semua kan. Jadi insya Allah lah aman lah gitu. Biasa lah. Aku tuh pas awalan ini tahu pas pindah dari GC ke SC. Iya, pada susah terbiasanya ya. Bingung. Agak lebih ribet gitu. Tapi terkoordinasi semua. Asik. Asik banget ya bahasa anak IGM tuh Iya. rada-rada tinggi gitu ya. Iya. Tinggi gitu. Dan kan udah mau kelas 12. Udah 12. Udah kelas 12. Udah pengumuman. Iya, udah ada pengumuman. Nah, buat kakak-kakak Yang melanjutkan. melanjutkan ke perguruan tinggi atau bahkan nggak lanjut ke perguruan tinggi, entah itu dari jalur SNM, SBM atau UTBK, kira-kira kira-kira gimana persiapannya? ya gimana persiapannya, atau kalau yang udah lulus tuh gitu, ada nggak Iya. tips and triknya buat kita yang nantinya bakal Iya. lanjut juga? Harga anak ambis di sini. Ada nggak sih? Siapa duluan nih? Tanya. Kira-kira? Mau nanya yang mana nih? Bebas. Atau kakak mau nanya ke mereka? Boleh deh. Mungkin ada kakak yang nyiapin Yang ambis? ambis yang udah nyiapin UTBK dengan itu. Iya, siapa tahu. Ada yang mau bercerita mengenai keluh kesahnya belajar? Mungkin audiensnya lagi mempersiapkan karangan kata-kata indah tips and trick. Iya. Jadi kita lempar dulu ke yang di depan. Iya, Mungkin Kak Julio dulu kira-kira mau lanjut kemana dan persiapannya udah gimana? Mau lanjut apa enggak? Kalau untuk UTBK atau SNMPTN persiapannya dimulai dari kelas 10. Nilai tetap dijaga atau ditingkatin, jangan sampai nurun, harus stabil. Kalau untuk UTBK itu lancar sih, jangan sampai lewat belajarnya.
Kalau Kak Juli udah belajar? Tanya, bertanya. Belajar deh, ya belajar. Ya kan dari pengalaman. Iya. Kita Lagi- itu aja. Iya, coba ceritakan perjuangannya gitu loh, ya kan? Ini mungkin dari Kak Dimas. Ada enggak? Kalau saya sih kalau Soal Jumat terus ya. Iya pasti saya jawab masalahnya. Cuma pencitraan doang kalau itu mah. Coba tahu ada yang ngira soal Jumat sunnah. Iya. lanjut ya. Agak kurang deal itu. Coba lagi ya. Ya. 2/10. Nanya apa tadi? Gimana persiapannya selama SBM Persiapan. gini-gini lah. Kalau saya sih kalau untuk UTBK ya karena ini unpredictable ya, nggak diprediksi kayak nunggu hasil gitu, jadi belum ada persiapan sih kalau untuk UTBK. Cuman saran dari saya nih, kalau memang mau misalnya nggak dapet sih kayak mau ke PTN yang ternama tuh atau mau ngelanjut ke PTN mana, pokoknya itu nilai usahain stabil, kalau bisa naik gitu. Karena nilai yang dari apa ya, kayak nggak terlalu tinggi terus tinggi itu kurvanya kayak lebih bagus daripada yang stabil gitu. Terus juga misalnya misal kalau mau ngambil PTN yang tinggi-tinggi dapat jalur SNMPTN, jangan terlalu berharap aja sih sebenarnya. Benar-benar. Cuman ya bukan cuma sih, kayak takutnya aja nggak keterima soalnya Saingannya ketat. apa ya, persaingannya ketat pokok. Jangan juga gitu. Iya jangan terlalu berharap juga sih, karena memang agak sulit. Ya sekolah kita kan swasta jadi agak sulit. Iya. Juga kenali juga sih kesempatannya kayak mana. Udah gitu aja sih sebenarnya. So kalau dari Kak Sasi sama Kak Wandi gimana? Ini berdua deh biar kayak nikahan. Kalau misalnya kalau dari aku sih sebenarnya dari dulu aku udah ngomong sih ke adik-adik kelas kayak swasta tuh sebenarnya nggak terlalu nentuin kita kesempatan kita lebih sulit masuk SNM atau enggak, sebenarnya sama aja, apalagi akreditasi SMA IGM udah A gitu kan. Sebenarnya balik lagi ke kuota angkatan kita sama ya takdir aja sih sebenarnya, mau nilai udah hoki-hokian, mau nilai udah gede atau udah punya sertifikat, itu emang nggak ada yang bisa tebak gitu bakal masuk apa enggak. Yang penting terus pertahanan nilai, banyakin prestasi juga. Pokoknya jangan terlalu berharap. Saran aku siapin UTBK walaupun masih kelas 10. Siapin dari sekarang kawan. Kalau kapan? Jadinya dari yang aku tangkep nih ya, Dil ya. Jadi walaupun kita udah mempersiapkan buat SNMPTN itu, jangan terlalu berharap. Jangan terlalu berharap. Berharap nggak apa-apa, tapi kita juga harus mempersiapkan tuh plan B-nya gitu ya. Iya, kita harus punya plan A, plan B untuk semua kemungkinan yang bisa terjadi. Benar banget. Nah, ini udah masuk ke penghujung acara. Ya kan, Ujung Kak? acara ya. Iya nggak sih? Iya ya. Iya sih. Iya. Nah, mungkin terakhir kesan dan pesan. Tapi karena di sini sudah banyak ngomong, kita masuk ke penonton. Iya. Coba penonton ada nggak kesan pesannya selama bersekolah di SMA LTI IGM Palembang ini? Kata Miss Risa nggak boleh loh LTI IGM. Jadinya apa? LTI IGM Palembang gitu ya. Cinta Indonesia. Oke, jadi kita kayaknya udah ada ya mantan ketua OSIS tahun ajaran 2019-2020. Kepada Kak Parama kita persilahkan. baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesan pesan selama saya sekolah di SMA IGM yaitu yang pertama, kesannya seluruh gurunya itu sangat welcome kepada siswanya, terutama dalam bidang akademik maupun non akademik, dan juga
pesan saya, seluruh guru game itu selalu memberi saran kepada siswanya yang ingin menuju jenjang ke berikutnya, seperti bidang BK, ya, Miss Dona mengarahkan kami untuk SNMPTN, Miss KSBMPTN, dan lain-lainnya. Dan juga pesan saya untuk seluruh adik-adik kelas 10, kelas 11, siapkan nilai rapotnya masing-masing, jangan sampai ada yang turun, dan kalau bisa pertahankan yang sudah mendapatkan peringkat 3 besar di masing-masing kelasnya. Menurut saya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Sangat beda ya dari suara-suara pemimpin tuh ya, lebih gimana gitu. Iya. Udah langsung merinding. Geli banget. Perbola. Ya dah. Karena tadi sudah kita bilang bahwa ini penghujung acara ya, ya, banyak sekali keseruan yang sudah kita di sini banyak sekali keseruan yang sudah kita lakukan di sini. Kita mengenang banyak sekali. Iya, kisah-kisah nih dari yang mulai tergila, terlucu, terhoror, dan kita juga udah nonton nih. Iya, nonton video. Kilas balik lah ya, kata-katanya tuh kan, benar banget. Mungkin cukup di sini buat perjumpaan kali ini, tapi nggak berarti kita cukup sampai di sini komunikasinya. Iya. Semoga ini menghibur kalian semua buat seluruh Smaltiers, dan semoga kakak-kakak kelas 12 juga bahagia dengan diundangnya mereka di sini akan mengenang bersama-sama. Apa nggak bahagia kak? Bahagia. Bahagia lah. Iya, dan semoga kakak-kakak kelas 12 juga sukses di luar sana. Amin. Ya Allah, giliran begini amin semua lagi. Iya, semoga terus sukses di jalan manapun yang kalian pilih. Tepuk tangan untuk mungkin udah kali kita tutup. Mungkin segitu aja buat podcast kali ini. Terima kasih buat kesempatan kita wawancara lah ya sama kakak ini. Talk show bersama mereka. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Bye. Dadah.